Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Kita mulai dengan materi jalan cepat terlebih dahulu. Nanti begitu selesai materi dengan ini, Pak Guru akan memaparkan materi yang lain. Semoga masih ada waktu ya. Kita mulai dengan materi jalan cepat. Jalan cepat Oke. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali kaki melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang melangkah meninggalkan tanah. Dan itu yang membedakan antara gerak melangkah dan gerak berjalan dan berlari. Ketika kita berjalan, salah satu kaki itu menginjak ke atau tidak terputus langkahnya dengan tidak terputus hubungannya dengan tanah atau bumi. Ketika berlari ada gerakan melayang, ada gerakan tubuh kita yang melayang di udara. Nah, di sana perbedaan antara jalan dengan berlari. Selama melakukan jalan cepat ini, kaki seorang atlet harus selalu bersentuhan dengan tanah dan tidak melayang atau melompat, karena dalam peraturan dasarnya adalah setidaknya satu kaki harus selalu berada dan bersentuhan dengan tanah. Seperti yang Pak Guru sampaikan barusan, itulah perbedaan antara jalan dengan lari. Ketika ada gerakan melayang pada saat melakukan jalan cepat, itu sudah termasuk berlari. Oke, berikutnya aktivitas jalan cepat. Aktivitas pembelajaran jalan cepat pada lintasan lurus. Jadinya ketika kita melakukan jalan cepat, tidak berkelok-kelok atau berkelok kiri belok kanan, tidak. Yang pertama, berjalan sepanjang lintasan dan upayakan agar telapak kaki mengikuti sebuah garis lurus. Para Pak Guru paparkan di lapangan ketika kita melakukan jalan cepat, Pak Guru kasih tahu bahwa kaki depan sama belakang berada dalam satu garis lurus. Dan yang kedua, menjaga agar badan bergerak pada jalur lurus sehingga tidak terjadi pengurangan jangkauan langkah ataupun kecepatan. 3. Berkonsentrasi pada gerak sebelah kaki dan tahap penarikan dengan menancapkan tumit pada tanah. Tumit yang duluannya. Dan berkonsentrasi pada gerak tersebut oleh kaki yang lain. Kemudian perhatikan kedua kaki. Ketiga, seperti pembelajaran ketiga, tetapi berkonsentrasi pada kaki pendorong. Lakukan pembelajaran adalah berulang kali. Pertama dengan satu kaki, kemudian kedua belah kaki dengan langkah terkontrol. Lakukan langkah-langkah percepatan dan perubahan irama jalan pada jarak-jarak yang pendek. Jadi ketika kita melakukan atau ketika kita latihan jalan cepat, tidak langsung dengan berapa kilo, tapi pembelajarannya dengan jarak pendek dulu. Nah, B. Aktivitas pembelajaran jalan cepat pada tikungan. Nah, tidak hanya di lintas lurus, nanti ketika ada waktunya, ada masanya kita melakukan jalan cepat itu dalam satu lintasan oval, kayak di lintasan atletik ada yang satu kali putaran itu biasanya 400 meter. Bisa seperti itu. Tapi yang bagus tidak berkelok kiri ke kiri kanan tidak. Satu. Oke, ini kita lewat. Nah, aktivitas pembelajaran jalan cepat menempuh jarak 200 meter. Pembelajaran jalan cepat dapat dilakukan dengan cara naik dan turun bukit berbaris dengan langkah besar. Jalan cepat dengan berbagai kecepatan.
pembelajaran senam untuk memudahkan gerak pinggul dan bahu. Karena ketika kita melakukan jalan cepat, yang sangat menentukan itu adalah gerak pinggul. Ketika kita melakukan gerakan satu garis lurus dengan melangkah dengan satu garis lurus, secara tidak langsung atau secara otomatis akan mengakibatkan atau membuat pinggul ini ke kiri dan ke kanan. Pernah Pak Guru paparkan di kelas maupun di lapangan. Nah, pembelajaran jalan cepat menempuh jarak 200 meter dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, start. Perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri, tidak dengan start jongkok. Karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Sikap start pada umumnya adalah sebagai berikut. Aba-aba bersedia, atlet menempatkan kaki kiri di belakang garis start atau kaki kanan, bisa mana saja. Badan agak condong ke depan ketika akan melakukan start, agak condong ke depan. Tangan bergantung kendor pada bunyi pistol atau aba-abaya. Segera melakukan kaki kanan ke depan dan terus berjalan. Berikutnya ada langkah. Setelah ada start, berarti kita akan fokus ke langkah. Dimulai dengan gerakan mengangkat paha, kaki ayun ke depan, lutut terlipat, tungkai badan bergantung ke depan. Karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut berayun ke depan, lutut menjadi lurus. Ketika jatuhan kaki, otomatis kaki harus lurus dan menyentuh, kemudian menapak ke tumit terlebih dahulu yang menyentuh tanah. Bersamaan dengan ayunan kaki tersebut, kaki tumpu menolak dengan mengangkat tumit. Selanjutnya ujung kaki tumpu satu, selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah bergantian dengan kaki ayun. Nah, yang finishnya tidak ada teknik khusus sih. Ketika untuk masuk ke finish umumnya jalan terus sehingga melewati garis finish, baru dikurangi atau dikendorkan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter setelah memasuki finish. Oke, berikutnya kita ke aktivitas jarak yang menempuh jarak 500 meter. Ini tahap lanjutnya, bisa diabaikan saja. Hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat ini mungkin pelihara lutut tetap lurus pada saat fase menumpu. Maksudnya fase menumpu itu ketika kita lepaskan kaki ke depan, berarti kaki yang menumpu ke depan, kan tumit dulu yang turun. Perkuatlah otot-otot belakang punggung dan otot-otot daerah perut. Cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Jadinya badan dan lengan tidak perlu diayun terlalu tinggi. Gerakan kaki paha di atas garis lurus. Lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Mungkin itu aja. Semoga membantu kalian dalam menjawab penilaian tengah semester ya, untuk atau mid semester kalian. Yang penting semoga kalian masih mengingat apa yang Pak Guru pernah sampaikan di kelas. Insya Allah di sana keluar semua. Oke, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.